Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi nih di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk juknis terbaru ya, baik Kemenak maupun Kemdikbud ya. Jadi ada dua naungan seperti biasa, Kemdikbud dan Kemenak itu masing-masing mengeluarkan juknis. Dan dalam juknis ini masing-masing menentukan kriteria atau kategori guru yang tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya atau dihentikan seperti itu. Nah, kita akan bahas berdasarkan dua ini, Kemdikbud dan Kemenak ya. Kita mulai dari Kemenak ya. Nah, untuk Kemenak berdasarkan juknisnya di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 71 ya, nomor 7174 tahun 2023. Itu dijelaskan di sini. Tunjangan profesi tidak dibayarkan kepada A. Guru, kepala, dan pengawas madrasah yang tidak hadir kumulatif 3 hari atau lebih dalam sebulan tanpa keterangan yang sah. Jadi dalam 1 bulan misalnya Bapak Ibu absent atau alpa atau tidak hadir tanpa keterangan selama 3 hari itu, maka itu bisa menyebabkan tunjangan profesi Bapak Ibu tidak dibayarkan bulan itu. Kemudian yang kedua, guru ya, kepala dan pengawas madrasah yang cuti sakit lebih dari 14 hari. Jadi dimungkinkan cuti sakit Bapak Ibu, tapi itu ada maksimal rentang waktunya yaitu 14 hari atau 2 minggu. Kalau sudah lebih dari 2 pekan itu, maka secara regulasi di sini itu tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Kemudian yang ketiga, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang cuti alasan penting lebih dari 6 hari. Jadi kalau lebih dari 6 hari cutinya karena alasan penting ya, itu juga tidak dibayarkan. Boleh cuti tapi tidak lebih dari 6 hari. Kemudian, guru, kepala, atau pengawas madrasah yang cuti di luar tanggungan negara. Ya. Kemudian yang kelima, guru, kepala, atau pengawas madrasah yang ibadah haji atau umroh dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti. Nah, ini banyak ditanyakan juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu haji atau umroh itu tetap dibayarkan TPG-nya. Yang penting Bapak Ibu ada keterangan hak cuti besarnya ya. Karena kan ada memang istilah cuti besar. Ini salah satunya haji dan umroh itu tetap dibayarkan. Yang penting ada menggunakan keterangan hak cuti besar ya. Bukan tanpa keterangan resmi seperti itu. Yang keenam, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan studi atau tugas belajar ya. Jadi kalau tugas belajar otomatis tetap tidak dibayarkan, begitupun Kemdikbud. Hanya ada ketentuan di sini pada bulan ke-7 sejak perkuliahan. Jadi nanti di bulan ke-7 baru TPG-nya di stop. Kalau Bapak Ibu tugas belajar atau lanjut S2 atau S3, bulan pertama sampai bulan ke-6 itu Bapak Ibu tetap menerima, nanti di bulan ke-7 baru dihentikan seperti itu Bapak Ibu. Nanti pembayarannya dimulai kembali setelah masa tugas belajarnya selesai. Nah, ini 6 di juknis Kemenak. Adapun di juknis Kementerian Pendidikan itu berbeda lagi Bapak Ibu. Di Permendikbud nomor 45 tahun 2023, ini juknis terbaru untuk Kemdikbud ya terkait TPG. Itu tidak ada redaksi seperti tadi itu terkait misalnya lebih dari 14 hari, lebih dari 6 hari, tidak ada. Di sini kami menemukan di Kemdikbud itu seperti ini saja, pasal 17. Jadi pemerintah daerah sesuai kewenangannya menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil kalau yang pertama meninggal dunia, yang kedua mencapai batas usia pensiun, yang ketiga melaksanakan cuti sakit lebih dari 6 bulan. Jadi kalau di Kemdikbud cuti sakit lebih dari 6 bulan ya. Kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tugas belajar, kemudian tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru. Jadi kalau di Kemdikbud kami lihat di regulasinya itu seperti ini. Adapun tadi di Kemenak itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita bandingkan ya. Jadi tidak bisa dipukul rata, misalnya Kemdikbud satu juknis untuk Kemdikbud dan Kemenak, tidak, karena regulasinya berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan hari ini. Kita diskusi di kolom komentar. Silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru dari apa yang kami sampaikan di video ini.
Nah, untuk triwulan 3 jadwalnya, kita harus berdasar regulasi dulu, kemudian kita lihat realisasi di lapangan ya. Nah, untuk regulasi di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2023 terkait juknis tunjangan guru, itu disebutkan bahwa untuk pencairan triwulan 3, di sini disebutkan sinkronisasi data itu 30 September, tapi bisa jadi lebih cepat. Nah, untuk pencairannya itu dimulai triwulan 3 bulan Oktober, Bapak Ibu. Dimulai bulan 10 Oktober. Nah, kita lihat di triwulan 2 kemarin, ada daerah yang awal Juli, tanggal 4 Juli itu sudah pencairan. Kita harapkan nanti di bulan Oktober, ada lagi daerah kalau bisa lebih banyak daripada triwulan 2, yang awal Oktober itu tanggal muda Oktober sudah pencairan triwulan 3. Kita akan laporkan update-nya, kami akan sampaikan update-nya nanti realisasi di lapangan. Karena kalau kita lihat selama ini, kadang di Juknis ini disebutkan bulan Oktober, kadang lewat dari bulan ini. Bahkan ada yang sampai Desember biasanya, Oktober, November, atau Desember. Karena memang setiap daerah beda-beda ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini jadwal untuk triwulan 3. Jadi itu jawaban atas pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah TW3 akan cair lebih cepat lagi? Nah, ini kita bahas Bapak Ibu, disimak sampai tuntas. Nah, ini beberapa fakta yang harus kita ketahui. Yang pertama, tunjangan profesi triwulan 2 di beberapa daerah kemarin itu memang cair lebih cepat. Bahkan awal Juli itu sudah ada yang cair, Bapak Ibu. Nah, kemarin informasi ini diposting oleh teman-teman. Di awal Juli kemarin itu memposting seperti ini. Lampung, Tenggamus, dan Kuningan itu di awal Juli kemarin itu sudah pencairan triwulan 2. Nah, ini informasi dari teman-teman guru di daerah. Fakta yang kedua, Bapak Ibu, memang ada statement atau pernyataan dari Ibu Dirjen GTK akan mengawal percepatan tunjangan pencairan tunjangan profesi guru, Bapak Ibu. Dan ini disampaikan di kanal resmi Dirjen GTK, Bapak Ibu. Nah, seperti apa penyampaian beliau dan seperti apa informasi dari pihak Dirjen GTK, disimak sampai tuntas. Ibu Nunus Suryani. Nah, beliau merespon ya. Barangkali beliau melihat, memotret suara guru di daerah yang mengeluhkan terkait terlambatnya penyaluran tunjangan profesi guru. Ibu Nunu, Dirjen GTK, mengatakan seperti ini. Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran tunjangan profesi bagi para guru. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah mengetahui terkait kondisi di lapangan, bahwasanya memang tunjangan profesi guru ini kadang penyalurannya lambat. Dan para guru itu tidak ada pencerahan sebenarnya, faktornya apa? Apakah memang dari pusat itu anggarannya belum turun ke daerah, atau di daerah ada kendala teknis seperti apa?